Iya di Glodok gitu kan, satu blok gitu kan. Tanah Abang. Jualan kadal. Jauh lagi kan tokonya. Iya, itu jualan kadal. Iya, jualan kadal. Macam kakak gitu tuh di international school gitu. Ini SMP Enggak. Kalau biasa tuh. Kalau biasa kan ada di dalam komplek lagi. Oh gitu, sempet di Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di The Faro Show dan hari ini kita kembali lagi podcast dan hari ini kita mau ini masih kosong belumnya? Iya, nggak ada nih, siapa ya? Ini bener, lah kan udah mulai udah roll kameranya kok masih nggak ada bintang tamu? Ada sekretarisnya mana sih? Sekretarisnya mana sih? Aduh. Sekretaris. Tolong. Sekretaris tolong dong, panggilin dong. Sekretarisnya. Jul, panggil Jul. Tes. Gimana nih? Permisi. Ini gimana? Aduh, Ini kenapa masih kosong iya. ya? Aduh, permisi jauh amat. Ini settingan gue apa settingan siapa sih? Bapak maaf, jadi begini hari ini ternyata ditulisnya bintang tamunya Reptiltopia. Ah, maka Oh ini Reptiltopia. Oh iya. Masa sendiri. Oh gitu ya, tapi ini jadwalnya gimana nih Pak? Ini saya udah jauh-jauh sini masa sebentar. loh kan ini rumah Bapak, kan ini kan kantor Bapak. Kok jadi jauh-jauh Bapak? Saya kan tadi pagi harus meeting di sini. Jadi langsung buat di sini. Agak ngeri ya bos saya. Ya jadi di sini itu ini Pak, ini Reptiltopia. Jadi bintang tamu podcast kita hari ini itu jadi Bapak sendiri gitu. Saya sendiri. Iya, saya hemat budget kan. Ya kan buat pilpres budgetnya. Oh, astaga. Jadi gimana? Aduh, kenapa gue dapet kursi yang ini sih? Salah ya Pak, ini kan kantornya Bapak. Jadi gimana nih? Jadi saya Iya Pak, sendiri. enggak, jadi ini tuh ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang para ini friends club-nya apa sih Pak namanya Pak? Saya catat dulu. Topia fans. Tapi kalau di sini itu keluarga fauna, sobat Oh, fauna. sobat. Kalau di sini sobat fauna namanya. Sobat fauna pecinta reptil. Betul. Jadi sobat fauna topia. Iya, kita tulis. Oh, ini mereka bisa nanya-nanya di aplikasi. Enggak kan ini kan judulnya Reptiltopia Pak. Nah, Sobat fauna topia. sobat fauna topia. Tolong dong AC please. Ini gimana sih kantornya? Udah nyala sih. Udah ya? Iya. Oh saya kayaknya Cuman lagi panas aja karena lagi iya, pemilu kan. Iya lagi pemilu jadi hot ya Pak. Ini pertanyaannya juga hot. Ini Bapak Alvaro, maaf ya saya pakai celana sobek-sobek soalnya Iya, buat apa? hati saya udah dirobek-robek pas ke toko Bapak banyak banget jualannya. Oh iya. Ya gitu lah. Namanya juga Chinese ya. Oh iya. Semua yang Ini dijual tapi ya. ngomong-ngomong perkara Chinese. Nih nggak ada apa Pak warisan toko yang lain gitu sampai bikin toko reptil. Iya. Si muka sih cuma boleh Cina, cuman kita nggak punya privilege toko ya. Gitu. Jadi ini dari aku masih SMP Kak. Oh gitu. SMP tiba-tiba jadi yatim kan, tiba-tiba jadi yatim. Tiba-tiba OTW yatim nggak ada ya, Nggak ada tapi briefingnya, tiba-tiba iya. Jadi gitu kan. ya udah demi biar nggak repotin orang tua ibu. Agak kasihan dia Cina yang satu ini. Bener asal. Iya. Kok biasanya ketemu Cina yang oke-oke Iya, gitu punya rasanya. toko ya, tinggal diterusin anaknya. Iya di Glodok gitu Betul, kan, betul. satu blok gitu kan. Tanah Abang. Jualan kadal. Jauh lagi kan tokonya. Iya, itu jualan kadal. Iya, jualan kadal, jualan ini gitu. Jual harga diri enggak ya? Belum ya? Belum. Tapi di YouTube ini jual harga diri. Jadi belum ada gitu Cina jual harga diri gitu ya? Enggak tahu lah ya. Ya, Mungkin ada aja. Astagfirullahaladzim, ini ngomonginnya masalah hewan diri Bukan. nanti ya. Iya. Gitu. Jadi ini emang toko reptil ini emang desakan hidup gitu. Sebagai Chinese karena kan Iya ya kayaknya gitu deh. Jadi awalnya hobi dulu kan, maksudnya pas lagi zaman SMP gitu kan teman-teman lagi pada piara hewan. bukannya kalau Chinese kayak macam kakak gitu tuh di international school gitu. Ini SMP Enggak. Oh enggak Kalau biasa tuh. Kalau biasa kan ada di dalam komplek lagi. Oh gitu sempet di ini enggak apa bullying karena apa namanya perbedaan apa?
Oh enggak, orang Cina semua kan. Oh gitu, tetap ya Nggak, mainnya main aman tetap ya. ya biar aman kan, biar di sini Cina semua. Kalau enggak kan saya sipit sendiri. Iya, kan dari sendiri harus training tiap hari bener, kan. bener. Terus udah gitu hobi tuh. Awalnya hobi, terus aku coba ternak Ternak apa itu? gecko gitu. Oh gecko. Terus beranak aku udah dijual-jualin ya. Oh gitu. Jadi Dijualin di mana? Di sekolahan? Nggak di sekolah, di itu apa? E-commerce. Oh, Waktu gitu. itu zaman masih ada Kaskus. Oh gitu. Belum ada fauna, belum ada. Belum ada, makanya sekarang jualannya di fauna. Iya, sekarang jualannya di fauna. Kan nanti banget. Waktu itu di Kaskus. Oke. Itu awal mula tahun 2013-14. ya Allah masih SMP. Iya, masih kecil-kecilnya itu. Kok gue baru tahu ya umur dia. Gue gak pernah baca Iya, MOU kontrak segituan. sama dia sih. Ya bagiannya bukan Gitu. bagianku. Jadi kalau teman-teman aku main nongkrong, aku dagang. Pulang sekolah langsung pulang, langsung packing kiriman. Tetap ya meskipun bocil Chinese beda ya mindsetnya ya. Enggak, tapi teman-teman aku rata-rata ya baru fight-nya dari di tahun-tahun sekarang ini, karena mereka kan baru lulus kuliah. Kalau Gitu. ini udah fight sejak lama ya. Sejak lama. Kalau mereka kan lagi strugglingnya lagi sekarang. Gitu. Kan tapi juga mereka kan terkadang struggling itu hanya menutupi privilege orang tua. Nah iya, mereka kan lagi privilege ya. Tinggal bilang, papi ayo mau pakai mobil yang ini ya. Papi Ai mau pakai ini juga bisa kok. Papi Ai mau bawa ular yang ini Iya, juga udah bisa bener, sekarang bener. ya kan. Tapi ya maksudnya bagus lah, maksudnya keluarganya suportif. Iya. Kan ada privilege, maksudnya kalian bisa memanfaatkan privilege itu ya. Iya, ya kan yang Tapi asal jangan mobilnya jangan dipakai nabrak orang terus kabur ya. oh iya, nanti akhirnya ketahuan deh nanti Rubiconnya dari mana. Ini astagfirullahaladzim nggak boleh. Ya Allah, bahaya ini. Jadi jangan sampai kayak gitu, kalau privilege itu digunakan sebaik mungkin. Betul. Jangan sampai bikin jabatan orang tua dicopot. Waduh. Ya Allah, sampai gimana? Ini bahaya banget sih. Jadi ini gimana sih? Di podcast ini banget. Gue udah di sini nggak dibayar, bahaya. Pasti nggak ada backingan, gimana dong? Ya Allah bahaya. Kita main yang aman-aman aja. Iya, main yang aman-aman. Gak seru tapi. Terus jadi jualan reptil ini dari suka ke cuan gitu ya? Kalau nggak ada cuannya males. Tapi mungkin gara-gara hobi juga kali ya. Tapi hobi kalau nggak ada cuannya ya ngapain, ya kan? Tapi rata-rata orang hobi kayak gitu kan. Maksudnya ada yang hobi mobil, dia koleksi mobil. Tapi emang ada profitnya? Nggak ada. Nggak ada, tapi kadang mereka profitin sendiri sih. Oh jadi kayak dibikin spek-spek Iya, baru. biasa mereka bikin gara-gara dia udah kayak naik nama gitu kan, jadi dia money oriented. Ya kan, bisa kan, baru terkenal sedikit bisa punya ular satu aja di selebgram ngomongnya. Seleb ular. Ya banyak, jangan pancing saya, bahaya. Jadi kok saya yang Jadi dia diserang ya? viral dikit karena gecko aja belagu. Siapa? Ya Allah. Bahaya ini kalau diteruskan. Kalau dunia reptil tuh ke bawah nggak sih sampai kehidupan nyata gitu? Yang aku mau pijit pakai ular dong. Enggak, itu lebih kayak orang aneh sih. Loh kan ada tapi kayak gitu. Iya ada. Cuman ada juga ya. Iya, apa kan? itu buat? Tapi boleh juga buat Tapi kan gini, ada ya? yang kucing itu bisa mijitin kayak gitu kan. Tapi aku rasa kalau bondingnya mamalia sama reptil tuh beda. Maksudnya kayak mamalia kan tiap hari sama kita. Oke. Maksudnya kita keluar kamar ada dia. Minta dilus-lus dulu. Kalau Kalau reptil ini kan kan cuma di kotak gitu doang. Iya, ini termasuknya exotic pet sih ya. Iya, kalau kayak anjing, kucing kan burung bondingnya Iya, ada kan. Soalnya kan dia yang interaksi terus sama kita. Interaksi gitu Iya. kan sama kita gitu. Tapi nggak ada yang sampai dibiarin jalan-jalan misalnya kura-kuranya sampai masuk rumah itu nggak ada. Enggak sih. Soalnya kalau kura tuh pupnya bau kak. Oh gitu ya. Kayak kan kura-kura kan karena sayur ya, dia kan pupnya Coba kasih Bagyu coba. bisa. Bisa nanti kemahalan. Bisa mati nanti buahnya kak gitu kan. Tapi emang kura darat tuh malah kita makannya sayur, dia makan daging. Tapi ada juga yang makan daging. Agak ini ya, dia suka ke fancy food juga nggak? Enggak, dia vegan. Coba diajak ke SCBD, biasa banyak kok di sini. Apa tuh? Ya jadi kura-kura banyak fancy. Oh. Mbak SCBD maksudnya. Oh, dia tahu kan, cuma Iya. halusin aja. Oke, terus kalau misalnya aku mau nanya nih sebelumnya ya, jualan reptil yang paling tinggi pernah jual apa? Apa ya? Kura-kura sih kayaknya reptil yang paling fancy itu kura-kura aldabra gitu loh. Oh ada berapa duit tuh? Itu sekitar hampir 200 tapi udah gede. 200 juta, apa pajak gak? Plus 120,000.
Impostor. Apa? Kan maksudnya masuk ke sini udah sama udah ada pajaknya kan. Kan masuk ke sini kan resmi. Udah. Terus kalau kayak gitu nanti dipajekin nggak yang punya? Enggak. Kan Padahal kalau piara anjing 100 juta juga nggak ada pajak. Enggak, itu enggak dipajekin ya habis itu. Masuk sini bayar pajak, maksudnya bayar karantina. Bayar gitu. cukainya Iya, gitu ya. ya. Cuma sisanya enggak kayak tapi nggak mencoba untuk yang nggak usah bayar pajak bisa. Mencoba. Bisa aja cuman terlalu ilegal lah. Jadi yang legal kita yang baik dan benar aja ya. Betul. Gitu. Jadi yang sesuai peraturan pemerintahan betul, gitu kan. ngeri sekali guys. Betul gitu. Cuma kalau diternak di sini sih harusnya nggak, maksudnya kayak kita piara kucing Tapi Sphinx nih. license-nya habis itu gimana klaimnya kalau di sini sebenarnya itu bukan tempat mereka hidup di sini? Nah kayak misalnya kucing nih, kucing kan kucing Sphinx, dia misalnya dari Amerika. Terus kan di sini diternak juga udah kan ternakan sini, maksudnya emang Terus nggak ada kasih license. license-nya gimana itu? Kayak emang belum ada deh, maksudnya setahu aku sih emang belum ada ya. Kalau Iya. kayak anjing misalnya dia impor dari Belgia nih, terus di breeding, terus dia bisa lapor ke Perkin. Iya, Perkin Perkin, itu terus buat diminta ngurusin surat-suratnya. iya. Iya, nah kalau di kucing tuh ada namanya apa gitu aku lupa. Tapi kalau di reptil bener-bener nggak ada. Nggak ada ya. Jadi masuknya dia anak haram ya? Iya. Tapi ada juga kayak anjing yang nggak ada suratnya kan lebih murah. Cuma Iya. reptil ini belum ada surat. Mungkin organisasinya atau komunitasnya belum sekuat anjing sekuat, kucing iya. kali ya. Kan mungkin reptil juga lagi hype-nya baru-baru 10 tahun belakangan ini kan. Iya. Mungkin nanti Fauna mau bikin organisasi untuk reptil ya bisa. Ya bisa juga sih. Emang kalau ngobrol sama Cina tuh kayak gitu. Bisa semuanya di bisnisin ya. Benar deh. Iya itu makanya saya juga banyak kerja sama Cina, ya kan? Biar ikutan kaya maksudnya. Amin. Amin. Terus kalau misalnya kayak yang tadi dibilang yang kayak 200 juta gitu, yang order siapa? Pejabat. Bisa pejabat, bisa orang biasa. Oh iya. Nggak mungkin orang biasa kayak saya, nggak Bener mungkin sih. ordernya 200 juta, nggak mungkin ya Allah. Iya. Mending gua beli mobil, itu nggak bisa dinaikin dong, abragadabra, ya apa? Nggak bisa dinaikin. Iya nggak bisa dinaikin. Cuman investasi tau kak, maksudnya kayak beli mobil harga 200 juta kan harga mobil kan turun. Kalau ini kan makin gede makin lama makin mahal. Oh gitu. Iya. Bisa Terus diternakin juga ya? Bisa diternakin, Aldabra baru bisa diternakin pas umurnya 50 sampai 70 tahun. Serius? Jadi ini good investment buat anak-anak mereka nanti lah. Oh jadi belinya sekarang itu untuk keturunan ya? Jadi kalau misalnya ninggalin warisannya Kura-kura, gitu ya? iya kura-kura ratusan juta nih. Iya sih, bener juga. Berarti itu yang order kebanyakan artis atau pejabat? Bisa pejabat, bisa bisnismen, bisa artis. Buat bapak-bapak pajak ya, hati-hati. Bisa Bisa aja tahu. Bisa aja. Bener. Jadi siap untuk melondri. Bisa aja. Kalau mereka mau beli, Kalau dia yang mereka beli nggak tahu tujuannya apa ya. Kita kan cuma kita kan yang penting kan kita ikutin pajak, kita iya, ini kan kita aku itu. nggak mungkin aku nanya ke orangnya, Bapak ini mau main laundry ya? Bapak ini duitnya dari mana? Iya. Anda macam-macam sama saya. Iya. Langsung nanti yang maju bukan bapaknya sendiri pas pampres Iya, juga betul. salah ya bud fatalnya ini. Kok agak ngeri ini. Terus, nah aku sempat lihat tuh Pak jualan pernah jualan tokek gede banget, itu nangkapnya di mana? Kayak gede mana? Ya gede banget yang di Bali. Ih, masa aku harus tunjukin. Yang mana tuh, Pak? Ada loh. Di tokek yang gede banget, yang di Reptiltopia, yang gede banget itu. Yang segede orang postingannya yang Bali tahun 2023 yang cair-cair. Mana nih? Ini gini nih kalau misalnya bosnya kebanyakan melayap nih nggak ngerti jualannya apa nih. Coba. Nih. Nah, ini Harus tadi kakak screenshot dulu ya? oh ya nggak bisa. Kan ini kan jawaban menjebak. Nih. Gecko ya? Oh, ini jadi Nanti ditampilin ya guys. di Facebook tuh rame banget masalah kayak ginian. Jadi kayak bapak-bapak banyak yang banget pengen cepet kaya. Jadi ini aku jadiin jokes bercandaan aja. Oh tapi aslinya nggak bisa kayak gitu? Enggak. Itu kakak lihat deh komennya tuh pada ngelucu-ngelucu jokes itu. Maksudnya follower aku tuh udah ngerti kalau kayak gini nih jokes-jokes belaka kayak orang-orang kocak gitu. Jadi maksudnya itu nantinya juga mau ke komedi kan udah diundang Deddy Corbuzier kayak gitu. Jadi ini maunya tuh jualan hewan komedi gitu ya. Enggak, maksudnya iya biar nanti bisa ini nih bisa bawa kemana-mana. kobra sambil joget-joget ini Joget parboy biasa. gitu mah. Gemoy gitu ada. Iya. Oh iya pendukungnya ya.
Mancing sih sukanya. Tapi boleh sih untuk paslon 1, 2, 3 di sini kita masih kosong. Oh iya kayak benar, kalau mau kita taruh, masih kita welcome banget. mangsanya gede loh kita itu, Iya, ya kan. iya, benar. Kita nanti bisa pakai banting. Itu iya, jadi maksudnya aku kan mau sama follower aku akrab, jadi aku sering nge-share jokes kayak gini. Jadi kayak bapak-bapak di Facebook tuh sering banget cari toke 50 cm, toke 60 cm, 5 miliar. Oh ada yang kayak Sering gitu? kayak gitu, bapak-bapak yang pengen uang cepat. Oh gitu, Jadi, tapi ngepet pak. iya, jadi itu aku sering jadiin jokes sama mereka. Tapi mereka udah paham sih untungnya, nggak kira itu benar. Saya nggak paham, soalnya saya anaknya polos. Gitu. Saya pikir ada juga yang gini kan, ini kayak hampir jadi roti buaya ya. Bener kayak roti buaya, mau tumpengan ya. Mau tumpengan gitu kan. Terus dari sepanjang sejarah perjualan ini gitu ya kan, itu tuh pernah paling sakit hati sama customer tuh kayak gimana? Apa gitu ceritanya? Jadi kayak misalnya aku jual biok yang lumayan rare lah, maksudnya di Indo yang punya masih dikit, biok impor. Kita jual ke dia, maksudnya kita mau piara nih, tapi dia mau ya udah kita jual ke dia. Dia bilang, nanti kita breeding kita bagi ya, terus mati, nggak dirawat. Sedihnya sih kayak gitu sih. Ya nggak ada masalah kan, yang penting duit. Enggak, maksudnya dia nggak bayar full gitu loh, maksudnya kita setengah-setengah nih, biar kita sama-sama punya. Oh, Tapi nanti kita sharing. ternak ya. Jadi ternyata dia itu piara biawak, padahal dia itu ular berbisa. Iya gitu. Pokoknya nggak diurus dengan baik lah. Sedihnya gitu kalau dia beli dari kita tapi nggak diurus dengan baik. Walaupun sebenarnya gua juga nggak peduli juga nggak apa-apa karena itu kan itu. Cuma kan aku itu kasihan juga udah aja di hewannya. ini gitu. Iya. Berarti kalau misalnya gue tiba-tiba pingin hewan apa gitu, itu bisa ya nyari ini. Bisa. Jadi bisa ada lah ya linknya ya. Ada. Jalur bawah tanahnya. Enggak, gitu. jalur resmi ini. Oh, bukan jalur bawah tanah nggak main Nggak kan main, ya. kita main Jangan, kita yang resmi aja gitu. Kita mendukung peraturan pemerintah karena kita tidak balik lagi. Jangan gue jadi debat nanti kita kan. Oke. Jadi kalau misalnya sama customer ya mesti selektif, mesti hati-hati. Iya, aku nanya kok maksudnya udah punya kandangnya Tapi itu belum teman. Kak? Itu awalnya customer dulu jadi teman. Oh gitu, kebaikan sih. Iya, benar. Itu salah sih maksudnya. Iya. Kita harus ya, customer. Customer. Pokoknya kalau customer itu jangan sampai dijadikan teman, tapi dijadikan cuan. Betul. Iya kan? Kakak belajar dari Chinese itu. Oh, harus pasti. Gua harus bisa kayak gitu. Gitu. Terus kan ini sebenarnya pertanyaannya ini tuh pertanyaan yang mungkin kadang kalau misalnya buat orang itu tuh kayaknya tuh sepele, cuman pasti ini tuh kayak dipercaya gitu kan. Banyak banget yang kayak pada miara itu exotic pet kayak reptil gitu kan, yang mungkin yang venom gitu atau yang pada basicnya mereka itu berbisa atau hewan-hewan yang memang karnivoria gitu, dan pemakan daging atau pemakan segalanya gitu. Bener gak sih kalau misalnya sejinak-jinaknya mereka itu tetap aja mereka itu basicnya jiwanya itu memang ini dan predator dan memakan, bisa sampai memakan apa yang ada di sebelahnya. Maksudnya di depannya kayak orang yang memelihara dia gitu. Kalau kayak ular venom kan emang sebenarnya ada protokolnya, maksudnya kayak ngambilnya pakai tongkat, nggak boleh di free handle. Cuman kan kayaknya kayak bullshit gitu, orang biara 100 ular berbisa nggak ada satupun yang dia pegang ya. Walaupun emang nggak ada regulasi resmi dari pemerintah juga, karena mungkin pemerintah belum kesana. Nah terus ya menurut aku ular venom sih pasti. Tapi orang Indonesia tuh kadang-kadang kayak gini sih, mereka tuh kayak merasa nyawanya tuh 7 gitu. Betul. Jadi kekuatannya dia lebih limbat. Bener. Jadi lebih panjang iya, tualang. lebih Kang Panji gitu, mereka udah kayak santai aja gitu. Padahal mati juga loh gitu loh. Iya kan? Nah itu aslinya tuh gimana tuh? Kalau menurut aku sih ya sejinak-jinak hewan pasti ada aja pas dia mudi, siapa lagi pas ular gede nih ya, kayak ular sanca, ular itu yang kita piara dari kecil jinak, dia akan galak di masa birahi, masa pengen kawin. Dikawinin mungkin nggak yang punya? Dikawin sama ular lain ya, nggak mungkin kawin sama punya dong. Iya, terus dia langit bumi bersaksi. Langit bumi bersaksi, derita ku jalan.
Iya, terus dia habis kawin, terus beberapa bulan kemudian baru bisa di-handle lagi. Yang menurut aku ya konsekuensi sih, maksudnya kalian biar reptil kalian tahu sendiri dia predator ya. Sometimes amit-amitnya dia bisa aja gigit gitu. Jadi tetap waspada ya, Iya, meskipun maksudnya sejinak apapun itu ya. iya. Soalnya kan ada kadang kalau misalnya yang punya binatang predator gitu kan kayak dia dilepasin di rumahnya gitu kan, terus itu ada anak kecil kayak gitu kan, terus kobra yang dimandiin gitu. Aslinya butuh mandi nggak sih ular? Enggak sih, maksudnya taruh di tempat berendam, taruh di kandangnya, taruh tempat berendam aja. Kayak ular di alam kan dia berenang ke sumur, kayak ke kali, sungai gitu kan. Berarti tuh kalau yang kobra yang viral yang ada di TikTok ada kayak gitu, yang ular kobra sampai dimandiin kayak gitu, itu kurang kerjaan. Konten. Oh no. Konten kan. Mandiin luar biasa. Nanti edit gue yang gitu. Konten. Lu kayak belum mati udah ntar. Iya, cuma bingung juga sih kan, maksudnya kayak Kak Panji kan dia udah Kalau profesional. iya, kan? kalau itu kan kita berbicaranya Ya, yang udah yang kawan yang udah profesional, memang dia punya basic atau skill untuk ngerti gimana caranya. Zaman sekarang banyak yang bocil-bocil ikutan. Makanya bocil deh. Bingung aku. Maksudnya ini mungkin pengawasan orang tua kali ya. Iya. Ya pengawasan orang tua sama kan mungkin ini ngomongnya kita Gen Z kali ya. Kalau kakak masuknya Gen apa? Gen hari. Iya, maksudnya kayak banyak banget yang main ular free handle gitu lah. Maksudnya abis dia posting 2 minggu kemudian digigit meninggal. Banyak yang kayak gitu sekarang, terus di komunitas biar gengsi kayak, wih gue bisa main King Cobra nih. Gila lo ya. Kalau menurut aku gak ada keren. Gak ada keren orang nih, galauan orang. Yang King Cobra sampai digini-giniin terus dia ikutan joget-joget kayak gitu, apaan sih lo? Kayak lo gak berani deh. Itu tapi itu udah seni dari daerah mana ya, Banten atau mana gitu aku lupa. Iya, kalau maksudnya kalau itu masalah kesenian iya, kan itu kan bisa belajar ya. Itu kan kalau yang bocil-bocil nggak tahu kan. Kalau iya lagi kayak gitu-gitu kayak apa sih lo gitu kan? Ya kalau emang seandainya emang fokusnya ke sana ya udah belajar sama yang profesional. Iya, belajar dulu tuh sama misalnya Kang Panji gitu kan, Panji gitu. Soalnya kalau setauku bukannya juga sebenarnya itu tuh hewan itu tuh nggak bisa ada yang kandungan manusia yang kita pakai itu tuh nggak bisa buat hewan juga ada ya. Ada. Kalau misalnya kayak yang aku pernah lihat di TikTok itu ya, itu yang sampai disampoin kayak gitu kan, itu emang nggak mestinya kan kalau gitu. Enggak, maksudnya di alam juga dia nggak punya sampo kan. Iya sih. Soalnya orang buang samponya. Iya, emang mau ini iklan rambut, iklan bulu kan nggak mungkin gitu loh, lucu deh. Oh gitu. Jadi please deh, kalian juga main, ini kan dunia hobi, tapi kita juga harus pintar ya. Maksudnya jangan kayak yang sembarangan. Terus menurutku apapun itu kita harus lebih safety ya. Kalau sama ini Kak, banyak banget mereka bocil-bocil ini sorry nggak dikasih makan beliin reptil, jadi nangkep dari alam. Ada emang begitu? Banyak nangkep ular dari alam, which is yang dia nggak tahu ular itu berbisa apa enggak, kan ngeri ya. Gitu. Anak gue sampai begitu ya nanti ya, gue tonjok pala. Enggak kan pasti karena dia beliin reptil. Enggak sih, gue ular nggak bisa. Titis, yang itu, yang di tas gue. Udah lah bang. Gimana mau progresnya ini, dari tadi cuma ngeliatin media set promosi kampus. Kalau enggak es krim mixu. Kapan kelarnya ini bang? Udahlah. Ya. Jadi ini Pak, kita tuh mau menguji ketahanan Bapak gitu kan. Apa lagi ini? Keberanian Bapak gitu. Sama apa lagi nih? Iya, kita tuh jadi kita ada makanan yang makanannya ini cukup ekstrim, tapi kita maunya Bapak tuh merem dulu, jadi mau pilihnya yang mana gitu ya kan. Kan ini kan ada games nih acara kita nih. lo kan biar gimmick. Tutup dulu, jangan dibawa dulu. Oke. Jadi saya tutup mata nih. Tutup mata. Tapi tutup mata sama tutup mata kayak sama aja. Sipit ya. Tutup mata dulu. Nggak boleh sini. Nggak boleh lihat. Tangannya aja nanti ini. Tangannya. Jadi guys, nanti apa yang ada di sini itu nanti kita tampilkan ya, gitu kan. Ini kita belum ini kan kita dibuka dulu gimmicknya. Iya, slide. Oke. Ini baunya enak loh ini. Ayo Kak,
Mana nih udah? Kakak mau nyambil? Enggak, ini nggak hidup ya, lu jangan kayak begitu banget deh. Ini ada 3 kotakan. Nah, kakak boleh raba-raba dulu. 1, 2, 3. Ini dan di sini ada 2. Kan ada 3 nih. Iya, itu ada 3 lubang. Itu ada. Oke. Kok ini kayak bulu-bulu gitu? Ya udah sih. Jangan komplain deh Anda. Oh, ada luka, ada bulu. Gak boleh ini ya. Oke. Ini apa ya? Iya, habis itu langsung kakak sambil merem dimakan. Ekspresinya ya guys. Jangan mau muntah dulu. Jangan mau muntah dulu gitu dong. Ini makanan yang bisa dimakan kok. Jadi ini tidak akan. udah malah. Ini udah boleh melek. Udah. Ini bukan sih ulet bukan sih? Bukan mau ulet, masa ada kayak begitunya? Jangkrik. Ini jadi itu serangga, masih satu familia dengan jangkrik. Belalang. Belalang nggak? Kita ada di sini belalang. Kita ada belalang di sini. Ini laron. Yang harus ngomong apa? Ini, jadi dia kayak apa ya? Ini tuh apa ya? Ini tuh kayak semacam serangga gitu. Yang ini tuh yang bisa dimakan dan ini proteinnya tinggi. Jadi ada ular, mau cobain nggak? Oh, ular. Ini ular pohon jati, dia ada ular. Ular. Ya kan nggak mungkin ular kobra. Jadi. Nah, yang ular lebih enak dari yang ini. Berarti ini koko perlu dipertanyakan guys, sobat corner game-nya. Baru ini loh koko ini. Jadi ini itu sebenarnya makanan-makanan yang tinggi protein. Itu kayak ulet Jerman itu ya? Ulet Hong Kong. Enggak dong kak, ini ulet burung jati. Nah, ini belalang. Belalang enak. Enak banget. Serius. Tapi aku lihatnya beli banget kan. Ya jangan dilihat pas dia masih hidup tuh. Langsung dilahap, ini enak banget coba. Gak bisa ya? Hah? Gak bisa. Ada. Gigit. Kenapa sih? Gila, padahal aku ketarik pengen coba gini terus gak jadi dah. Ternyata aneh. Jangan deh kalau biasanya emang nggak biasa makan kayak gini, jangan. Soalnya tante aku ya. ya. Soalnya tante aku tuh bisa, dia tuh sugest. Tiap kali baru lihat kultusnya belalang aja bisa ngomongin. Ini sebenarnya ya itulah keindahan alam Indonesia ini. Iya. Ini makanan tradisional. Aku kan dari Jogja, jadi kalau di Jogja tuh ada musim-musim kayak nanti musim ada laron. Namanya aku anak kampung, jadi segala macam bentuk itu bisa dijadikan makanan. Benar. Jadi warga sana tinggal beli beras ya. Kalau beli berasnya kayak ini tiap kali musim penghujan dia muncul banyak si serangga ini. Terus pada saat pohon jati lagi pada ini dia bisa ada ulat-ulatnya itu pada ini. Jadi teman-teman, ini Karani nggak ada briefingnya, dia bawain ada ulat, ada kelabang. terus pas syuting lagi nggak boleh nolak. Iya benar. Ya kan? Dia emang ini makanan favorit kakak Banget. Gue wagyu A5 karena ini susah banget dicari. Gue bisa nyemilin kayak gini sampai habis, sampai gue mana? Gue dibikin itu 1 kilo. Ini sini cobain deh guys. Semua garam dulu guys. Cobain deh. Sini dulu. Dikit aja. Yang masih sehat. Siapa yang kemarin masih sehat? Gue pikir gue gak sehat. Lo ya? Enak Jul. Gak usah gitu mukanya. Nih, yang jangkrik ini. Lu pada kenapa sih? Heran gue. Enak cuman otaknya nggak bisa. Iya nggak bisa mencerna. Ya gak usah dipikirin. Gue tuh nikmatin aja. Jadi itu Nah ini katanya kalau yang sakit bisa sembuh ya. Apa? Maksudnya kalau lagi nggak enak badan. Enggak sih. Kan ini dia lagi nggak enak badan. Waduh. Jangan saya. Tapi ini aslinya emang mengandung protein yang tinggi. Aku pernah baca artikelnya dia itu lebih dari apa? Lebih dari
sapi ya kayaknya. Ah, Dan ini tuh bapak aku suruh cariin harus ada kalau BBM. Tapi dia langsung beli jadi kan? Kayak cari dia masak sendiri kan? Enggak, bapak aku bisa ngamuk. Iya benar. Kalau aku di Jogja, aku bisa cari di daerah namanya di Jogja itu daerahnya Gunung Kidul. Kalau misalnya, cuman aku for long time ago gak pernah lagi melakukan ini gitu kan. Kalau dulu aku suka nyari, ya di pohon jati itu bawah-bawahnya gitu, itu dia ngumpet-ngumpet di bawah-bawah pohon jati, daun jati yang udah ada ini. Aku paling ekstrim. Kalau ini masih belum ekstrim buat aku. Itu pernah makan ulet pohon jambu apa gitu. Itu benar-benar uletnya tuh yang kayak raksasa terus gede banget yang ininya apa namanya berbulu-bulu gitu. Ulet bulu gitu. Itu gede banget terus itu tuh kayaknya tuh gatal gitu loh ya kan. Tapi ketika dia dibakar terus dibuka begini enak banget sumpah. Gua pernah makan yang namanya jangkrik itu mungkin kalau misalnya ke kampung-kampung atau ke Bogor atau ke Puncak ada suara sir. Di rumah juga banyak kan soalnya. Itu aku pernah makan itu yang bertelur. Itu masa kecil gue pernah kakek gue itu nyariin gue buat ngasih makan itu enak banget. Enggak, gue kayak sampai kayak pengen banget lagi kembali ke sana. Gue pernah itu yang paling ini kalau cemilan gue kalau di Jogja itu kan masih banyak pepohonan pisang kan. Nah gue tuh suka ngambilin ulet pisang, daun pisang itu tinggal dibakar aja itu jadi lauk ya kan. Masa kecil gue juga bukan yang indah-indah kan masa kecil gue kayak gitu. Terus ada ulet pohon besi itu enak banget itu. Bisa nggak next time coba bawa semua ulet? Bisa. Kayak makan. Oh iya, kalau gue yang makan mah ayo aja gitu. Tapi untuk kita kan ngomonginnya dunia binatang ya. Tapi ngomong dunia binatang si fauna dia itu bisa semua binatang. Bisa dong. Terus kalau kayak event-event itu fauna juga ada di event-event kayak kita ada di beberapa event gitu kan yang kita mungkin nanti bisa buka booth atau apa gitu kan. Kalau kita kadang support atau fitur kita dipakai gitu karena basicnya itu kan kita tuh mobile apps ya mobile apps. Bukan yang kayak ada acara apa kan media ya mohon maaf ya kita bukan CNN. Iya jadi ya apps gitu ya aplikasi. Memang kita basicnya itu adalah media sosial yang untuk hewan. Jadi media abal-abal itu ya bukan media Kompas itu bukan ya, jadi ada artikel-artikel gitu. Ya ada lah, tapi nanti kalian ya, aduh ini ada apanya ya? Daun nggak kenal. Itu agak lucu gitu, nggak? Itu kan kayak enak tau? Biru. Apa? Nanti buat teman-teman biar lebih teredukasi ya, kalian aja. Nanti fauna itu akan ada fitur yang namanya forum. Nanti mungkin bisa tuh sharing-sharing yang biasanya di aplikasi lain dicuekin sama Alvaro nggak bisa lagi tuh di situ. Balesin ya? Harus balesin gitu kan. Misalnya ularnya ini gimana ya perawatannya kalau ganti kulit gimana kayak gitu kan. Itu bisa dijawab nanti di situ sama kakak Alvaro. Tenang, saya balesin guys. Kalau nggak dibalesin nggak cair. Aduh, ini tiba-tiba ulatnya mau keluar dari hidung keselak. Oke Bapak. Oke. Saya mau makan siang dulu. Kebetulan. Jangan lupa di depan lunch box. Lunch box yang di area Kuningan buat teman-teman. Yang ada di area perkantoran elit Kuningan, tapi makannya nggak mau sulit, langsung aja order di lunch box ya. Oke. Biar makin kaya kita. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih banyak kakak Alvaro. Ya pokoknya ini low price. Nah, habis ini saya pulang ke TV kamu cuma. Iya mau? Nggak, makasih. Thank you guys, bye. Tapi benar-benar baru pertama kali makan ini. Enggak, yang mulalan itu aku pernah makan di mana ya?